Oke, keren-keren banget hari ini saya lihat dari atas ini. Oke, sebelum kita duduk kita berdoa dulu yuk sama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang baik dan sehat. Semua karena anugerah Tuhan. Kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu biar hamba-Mu menyampaikan dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti Tuhan. Dan persiapkan setiap tanah hati kami Tuhan. Baik itu yang mengikuti ibadah ini secara onsite maupun secara online. Biar tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur. Yang siap ditanami oleh benih firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya sama-sama katakan. Amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Oke. Saya izin untuk lepas masker ya. Udah PCR kok aman. Oke, hari ini tema saya adalah hopeful. Apa itu hopeful? Hopeful adalah hidup yang penuh dengan pengharapan. Ya, jadi pernah lihat nggak Bapak Ibu orang-orang yang waktu kita ketemuin, entah itu mungkin di marketplace, di kantor, atau mungkin teman-teman sepermainan kita, yang mukanya kayaknya nggak ada sukacitanya gitu. Mukanya selalu kayaknya ditekuk. Atau kayaknya selalu kalau ditanya, hai bro apa kabar? Aduh, moyung lah. Udah dengar kata moyung ya? Moyung lah, aduh bisnis makin lama makin susah. Gimana keadaan kesehatan? Aduh badan udah mulai gak enak nih, pegel-pegel. Badan udah mulai gak fit. Banyak daripada kita yang dalam hidup ini, menjalani kehidupan ini, kita rasa bahwa hidup kita ini kayaknya, aduh kok kayaknya gak punya harapan. Dari mukanya aja kelihatan gitu loh. Kalau ditanya apa kabar? Yes, haleluya, semangat gitu loh. Tapi ada orang-orang yang begitu ditanya apa kabar? Lemes. Visi daripada gereja ini kita semua yang mengikuti ibadah secara onsite maupun online. Visi yang Tuhan taruh buat GBI Gilgal adalah menjadi jemaat yang kuat. Saya tuliskan di sini ya. Visi daripada jemaat Gilgal adalah menjadi jemaat yang kuat. Ini adalah visi yang Tuhan kasih melalui founding father kita, juga senior pastor kita. Bagaimana kita ada di gereja ini untuk selalu menjadi jemaat yang kuat. Kuat dalam hal apa aja? Masih ingat? Tentunya yang pertama secara rohani. Kita harus kuat. Secara rohani apalagi? Secara keluarga. Betul ya? Atau mungkin hubungan. Apalagi selain rohani, keluarga dan hubungan? Secara keuangan. Selain kita sehat secara keuangan, kita kuat dan sehat secara apa lagi? Secara kesehatan mungkin. Kesehatan atau kita sebut dengan jasmani. Dan yang terakhir adalah kita kuat secara karakter. Ini adalah visi yang Tuhan kasih buat kita semua yang ada di tempat ini. Artinya kita harus menjadi jemaat yang kuat. Sepanjang tahun ini Pastor Juan berdoa. Dan Tuhan kasih hikmat, bagaimana sih supaya menjadi kuat? Kita perlu bangun iman kita. Iman. Iman ini sangat penting. Firman Tuhan bilang iman timbul dari mana? Dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Dari firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Mungkin dari firman Tuhan, dari khotbah setiap minggu yang kita dengar, dari PPW atau Praise and Worship yang setiap minggu kita dengar firman Tuhan. Kita harus bangun iman kita supaya kita jadi jemaat yang kuat. Untuk menjadi kerohanian yang kuat, firman Tuhan bilang apa? Manusia hidup bukan cuma dari roti saja. Manusia hidup bukan cuma dari bakmi, bapau, kue tiaw dan lain-lain, enggak. Tapi juga hidup dari apa kata firman Tuhan. Roh kita harus dihidupkan supaya kita menjadi kuat. Apalagi dari sisi keluarga. Firman Tuhan bilang satu orang diselamatkan, seluruh isi keluarga diselamatkan. Mungkin buat kita yang masih berdoa buat orang tua, buat mungkin saudara-saudara yang mungkin belum kenal Tuhan. Terus punya iman. Karena firman Tuhan menjanjikan itu. Satu orang diselamatkan seluruh keluarga. As for me and my house, we will serve the Lord. Ya kan, supaya kita mungkin punya kerinduan. Anak-anak kita, orang tua kita sama-sama melayani Tuhan. Kuat dari sisi apa? Hubungan. Dari sisi keuangan. Firman Tuhan bilang apa? Berkat Tuhan yang jadiin kita kaya. Susah payah gak pernah menambahinya. Jangan kamu khawatir akan hari esok. Karena Tuhan pelihara
Burung-burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi hidup kita. Supaya jadi jemaat yang kuat, kita perlu bangun iman kita. Terus bangun iman kita. Kita baca yuk satu firman Tuhan untuk pagi hari ini di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat 13. Roma 15 ayat yang ke-13. Oke, demikianlah firman Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi di waktu kita bangun dalam iman kita, inilah akan muncul yang namanya pengharapan, hope. Bahkan bukan cuma pengharapan, firman Tuhan bilang apa? Oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Gak cuma hope doang, bahkan kita bisa hopeful. Kita bisa berlimpah pengharapan, kita bisa penuh bahkan melimpah pengharapan. Nah hari ini saya mau sharing bahwa hopeful, kita bisa berlimpah pengharapan. Bagaimana caranya? Kita harus selalu bangun iman kita melalui firman Tuhan. Setiap hari kita harus baca firman Tuhan. Karena dari situlah muncul pengharapan. Waktu mungkin kita mengalami masalah keuangan, kita dengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita tahu pengharapan masih ada. Firman Tuhan bilang, burung-burung di udara aja Tuhan pelihara. Jadi buat kita semua mungkin yang mengalami krisis, sekarang inflasi mulai naik, betul ya? Harga barang-barang naik, kemarin pasar saham sempat bergejolak, kripto bergejolak, banyak hal bergejolak. Aduh bagaimana ya hidup yang kedepannya? Kayaknya nggak ada harapan ya. Tapi firman Tuhan bilang apa? Ya, Tuhan pelihara hidup kita. Apapun itu. Mungkin dari sisi kesehatan. Aduh seperti tadi ya, badan udah mulai nggak fit nih. Firman Tuhan bilang apa? Oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh. Mungkin kita yang sedang bergumul dengan sakit. Mungkin ada sakit-sakit tertentu. Aduh sampai kapan ya saya harus kemoterapi? Saya berapa kali doain orang, aduh sampai kapan ya saya harus mengalami perawatan A dan B dan C. Saya cuma bilang gini, percaya oleh bilur-bilur Yesus kita sudah disembuhkan. Semuanya sudah ditanggung di kayu salib Yesus. Ya, nah, hari ini saya mau sharing bagaimana kita di dalam setiap aspek kehidupan kita. Baik itu rohani, keluarga, keuangan, kesehatan maupun karakter kita. Supaya kita terus bangun dan hidup dalam pengharapan. Apakah Bapak Ibu siap? Siap? Oke. Yang pertama, bagaimana caranya supaya kita bisa membangun kehidupan kita penuh dengan pengharapan yang berdasarkan pada iman. Saya ambil dari Ibrani pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 19. Tapi saya nggak akan baca semuanya, nanti kita akan lompat-lompat dan saya akan mulai jelaskan satu persatu dari ayat ini. Yang pertama, dari Ibrani pasal yang 6 ayat yang ke-9 terlebih dahulu. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-9 demikianlah firman Tuhan. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Nah, bagaimana sih kita bisa membangun kehidupan yang penuh dengan pengharapan? Dalam Ibrani pasal yang ke-6 temanya adalah berpegang teguh pada pengharapan yang Tuhan kasih. Nah Ibrani pasal yang ke-6 ini sebelumnya kalau Bapak Ibu baca dalam Ibrani pasal yang ke-5 bahkan pasal yang ke-6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Itu berbicara untuk mengingatkan kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya sama Tuhan untuk tidak murtad. Apa sih itu murtad? Makanya dalam kitab Ibrani banyak berkata tentang iman. Salah satunya Ibrani 11 ayat 1 yang terkenal sekali yang sering kita baca. Ya, bahwa kitab Ibrani banyak berbicara mengenai iman. Yang pertama yaitu kita harus punya fondasi yang kuat, yaitu kasih Yesus dan keselamatan dalam Yesus. Pengharapan yang sesungguhnya adalah karya salib Tuhan. Kasih Tuhan dan keselamatan di dalam Yesus itu adalah yang pertama. Saya percaya bagaimana supaya kita bisa hidup. Supaya kita bisa hidup tetap hopeful. Yang pertama adalah kita harus percaya kasih. Kasihnya Yesus itu tidak terbatas dalam hidup kita. Dan keselamatan.
Ini adalah harapan yang paling utama. Bukankah Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya. Percaya kepada siapa? Pada Yesus. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana kita bisa hidup dalam pengharapan? Kita percaya bahwa Yesus mengasihi kita. Nyawanya saja dia kasih buat kita. Apalagi cuma penghidupanmu. Apalagi cuma menyembuhkan sakit penyakitmu. Apalagi cuma menjawab setiap pergumulanmu. Apalagi setiap masalah yang kita hadapi. Rasul Paulus dalam kitab Ibrani mengingatkan kepada orang-orang di Ibrani bahwa lebih baik daripada apapun yang kita miliki. Apapun yang kita miliki. Yang paling baik adalah keselamatan dalam Yesus. Dengan Yesus mati di kayu salib, artinya dia menang atas segalanya. Percayakah Bapak Ibu? Yang percaya katakan amin. Dia menang atas apa? Atas maut. Jaminan hidup kekal ada karena Yesus mengasihi dan karya keselamatan Yesus. Dia bilang sudah selesai. Umur kita manusia, firman Tuhan bilang berapa tahun sih? 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Lebih-lebih anugerah. Ya kan? Isinya apa? Penderitaan dan kesesakan. Itu firman Tuhan bilang. Harapan yang sesungguhnya, harapan yang paling utama, yang menjadi fondasi yang kuat adalah kasih Yesus dan keselamatannya. Rasul Paulus mengingatkan buat kita semua di tempat ini. Keselamatan adalah anugerah dan harapan terbesar dalam kita hidup. Bagaimana caranya untuk menerima keselamatan? Simple, kasih karunia. Kita cuma terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Artinya kita mulai hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita mulai mengecap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dalam hidup ini, selama mungkin 80 tahun, 90 tahun, Mazmur bilang, ya, berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin isinya banyak yang penderitaan, banyak yang isinya nggak menyenangkan. Tapi juga ada hal-hal yang menyenangkan, bukan? Kita bisa bersyukur mungkin waktu Tuhan kasih kita keselamatan. Waktu kita punya keluarga yang baik. Waktu kita punya pekerjaan yang baik. Walaupun mungkin gak sesuai dengan harapan kita. Harapan kita, oh harusnya dong perusahaan saya kenapa ya gak sebesar dia. Kenapa ya? Kok kayaknya saya lebih ini ya dari dia ya. Ada salah satu teman family cell kami bilang gini. Kok saya lihat orang-orang yang di luar Tuhan. Kayaknya hidup mereka lebih enak ya. Hidup mereka lebih bahagia ya. Hidup mereka kayaknya lebih diberkati ya. Ada yang pernah merasa gitu gak? Ada yang pernah merasa begitu Bapak Ibu? Bertobat ya. Waktu saya bilang gini, kita gak bisa lihat saat ini. Kita bisa lihat adalah perjalanan hidup kita itu seperti lari maraton saya bilang. Kita harus punya stamina yang kuat. Stamina yang baik untuk bisa mengiringi Tuhan. Hidup kita melalui firman Tuhan kita bisa terus pelihara iman kita. Sampai dengan Yesus datang menjemput kita. Saya sering melayani di ibadah kedukaan. Untuk melayani di ibadah kedukaan saya lihat ada banyak orang-orang yang masih muda. Tuhan udah panggil. Yang paling muda ya 17 tahun lah. 17 tahun Tuhan panggil. Kita gak pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Bagian kita adalah terus kerjakan keselamatan yang Tuhan beri. Pertanyaannya, bagaimana kita hidup saat ini? Apakah kita hidup sia-sia? Memfoya-foyakan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita? Atau kita terus mengerjakan keselamatan yang Tuhan kasih? Apakah bila sesuatu terjadi dalam kehidupan kita yang gak sesuai dengan keinginan kita? Apakah kita meninggalkan Tuhan? Kita marah sama Tuhan? Kita ngambek sama Tuhan. Tuhan kenapa ya bisnisku gak semaju dia? Padahal dia pakai cara-cara yang gak benar Tuhan. Sikut kiri, sikut kanan. Ya kan, tendang kiri, tendang kanan. Bahkan menjilat ke atas. Kayak gaya katak ya. Kalau pernah tahu berenang gaya katak. Artinya apa? Kita kadang-kadang berpikir, aduh Tuhan. Tapi Tuhan bilang,
Anugerah Tuhan yang terbesar adalah kasih Yesus dan keselamatan. Melalui keselamatan itulah kita bisa hidup. Apa kata Tuhan? Apapun itu masalahmu, masalah kesehatan kah, keuangan kah, keluarga kah, percaya bahwa kasih Yesus itu yang paling sempurna, yang menyelamatkan hidup kita. Amin, beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita sama-sama hidup dalam kasih karunia. Bukan dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kekuasaan, kekayaan, network, itu semua terbatas. Cuma kasih dan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Waktu kita menyadari hal ini, kita akan hidup penuh dengan pengharapan. Karena kita tahu Tuhan mengasihi kita. Yang kedua, bagaimana caranya supaya hidup penuh dengan hopeful? Ayat selanjutnya dari Ibrani pasal yang ke-6. Ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Ayat 10 sampai dengan ayat yang 11, demikianlah firman Tuhan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Ayat 10 berkata, sebab Allah bukan tidak adil. Siapa yang merasa bahwa Tuhan kita sering gak adil? Ayo, jujur. Tuhan gak adil. It's not fair. Nah, kalau kata orang zaman sekarang ya. Kau rasanya gak adil Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita tahu firman Tuhan bilang Tuhan kita bukan tidak adil. Artinya apa? Percaya segala sesuatu ada di dalam kendalinya Tuhan. Yang kedua adalah percaya segala sesuatu ada dalam kendalinya. Dalam kendalinya Tuhan. Banyak orang yang berpikir bahwa hidup ini kok kayaknya Tuhan gak ada ya. Sehingga dia hidup gak penuh harapan. Gak punya pengharapan karena dia rasa Tuhan gak ada. Tuhan tidak mengendalikan segalanya. Firman Tuhan bilang Tuhan bukan tidak adil. Bahkan di dalam NIV terjemahannya berkata God doesn't miss anything. He knows perfectly well. Artinya apa sih? Tuhan tidak melewatkan apapun. Sekecil apapun dalam kehidupan kita. Dia tahu, paham betul. Dengan sempurna. He knows perfectly well. Dia tahu setiap kehidupan kita. Saya percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ada dalam kendalinya Tuhan. Bapak Ibu percaya nggak? Yes. Termaksud mungkin 2 tahun ini ya kita mengalami COVID gitu ya. COVID-19 yang aduh kok rasanya udah naik, turun, naik lagi, tahun lalu turun lagi. Ini katanya isu-isu kok katanya mau naik lagi ya. Kok katanya udah mulai banyak lagi. Ya, di luar negeri ada beberapa negara yang udah mulai lockdown katanya udah mulai siap-siap. Bahkan di dalam berita kalau Bapak Ibu mengikuti bahwa katanya akan terjadi puncak lagi dari Omikron sekitar bulan depan. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita percaya segala sesuatu terjadi ada dalam kendalinya Tuhan. Kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh harapan buat kita. Amin. Amin. Yeremia 29 bilang rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Pengharapan kita semuanya ada dalam kendalinya Tuhan. Keadaan apapun yang kita alami saat ini, mungkin kita mengalami suka, mengalami duka. Ada beberapa selama 2 tahun ini, ada beberapa dari teman family cell, kami juga. Apa yang terjadi? Orang tuanya dipanggil Tuhan. Saya cuma bilang bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan sayang sama kamu. Ya, mungkin melalui COVID ini ada banyak bisnis-bisnis yang tutup, hancur. Termasuk yang saya alami bagaimana kami mengalami krisis dalam usaha yang saya bangun. Tapi apa yang terjadi? Saya percaya Tuhan sanggup menyertai. Semua ada dalam kendalinya Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita tahu semua ada dalam kendalinya Tuhan? Caranya gampang. Minta pimpinan Roh Kudus setiap hari. Karena hanya melalui Roh Kudus sajalah. Yang tadi ayat yang kita baca dalam Roma 15 ayat 13 di awal. Yang menjadi perenungan saya adalah
supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Cuma Roh Kudus yang bisa kasih kita pengharapan. Roh Kudus yang menuntun kita. Karena saya percaya bahwa Tuhan mengetahui keterbatasan kita kok. Tuhan tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Roh Kudus adalah penolong kita sehari-hari. Dia adalah pribadi yang siap dilibatkan dalam segala perjuangan kehidupan kita. Bagaimana supaya libatkan Roh Kudus. Mari setiap hari kita belajar libatkan Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh penolong dalam hidup kita untuk bisa hidup selalu dalam pengharapan. Yang tadi ayat kita baca ya. Biarlah kamu berlimpah-limpah pengharapan. Oleh apa? Kekuatan Roh Kudus. Setiap hari, setiap pagi waktu saya bangun, saya berdoa, Tuhan berikan saya kekuatan. Roh Kudus tolong saya hari ini supaya saya berjalan dalam kemampuan ilahi. Roh Kudus mampukan saya untuk hidup dalam iman, hidup dalam kebenaran, pengharapan hari esok yang lebih baik. Dalam menghadapi krisis yang terjadi, inflasi yang naik, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup ini ya, yang gak sesuai dengan harapan kita. Saya cuma minta Roh Kudus berikan saya hikmat. Bagaimana saya harus bernegosiasi dengan orang. Bagaimana saya harus bergerak di marketplace. Supaya saya tetap jadi terang dan garam. Sepanjang 2020 dan 2021. Saya sehari-hari bergerak di bidang pengiriman barang atau ekspedisi. Barang-barang yang saya kirimkan banyak alat-alat berat. Dan customer saya adalah B2B atau business to business. Apa yang terjadi, banyak perusahaan-perusahaan yang infrastruktur dan pengiriman lainnya low atau jatuh semuanya. Apa yang terjadi, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih saya hikmat Tuhan. Bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, bagaimana saya bisa juga membayar setiap cost, overhead daripada company yang ada. Saya bersama dengan partner, kita berdoa. Dan Tuhan bukakan satu jalan yang gak pernah saya pikirkan. Yaitu yang awalnya saya gak pernah kirim yang namanya alat-alat kesehatan. Tuhan bukakan pintu itu. Melalui distribusi daripada alat kesehatan, saya sebagai pengirimnya, distribusinya. Saya bisa membiayai cost, biaya-biaya overhead yang ada. Sepanjang tahun ini. Bahkan ada beberapa proyek-proyek yang mulai turun. Bahkan sekarang udah mulai bangkit lagi, mulai ada proyek-proyek infrastruktur yang biasanya saya tangani. Artinya apa sih? Tuhan membuka pintu yang baru. Karena apa? Karena saya melibatkan Roh Kudus. Saya percaya semua ada dalam kendalinya Tuhan. Amin. Apapun itu masalahmu hari ini yang kita hadapi, percayalah bahwa Roh Kudus mampu menolong. Tuhan berdaulat dan memegang kendali atas setiap kehidupan kita. Mungkin beberapa orang memiliki keturunan atau anak hal yang mudah. Bisa punya anak 2, bisa punya anak 3 gitu kan. Kemarin family cell member saya baru punya anak lucu banget. Aduh, saya bilang lucu banget ya anaknya ya. Apa yang terjadi dengan saya dengan istri, kami sudah hampir 11 tahun kami menikah. Tapi sampai sekarang kami masih bergumul dengan hal untuk punya anak. Sampai sekarang kami masih berusaha, kemarin sempat berhasil tapi gagal. Apa yang terjadi, saya percaya semua ada dalam kendalinya Tuhan. Saya percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya bisa marah sama Tuhan. Waktu dokter menyatakan bahwa, oh mohon maaf nih Pak Kosmas kayaknya mengalami cacat dari lahir. Yang secara benih tidak ada benih sama sekali. Nangis, saya rasanya mau marah sama Tuhan. Masa yang keturunan begini gak ada, yang imut-imut begini gak ada lagi gitu kan. Nah, saya rasanya mau marah sama Tuhan gitu loh. Ya kan, waktu saya bilang aduh Tuhan, yang katanya orang-orang dulu zaman saya kecil saya dikatain mochi. Ada yang tahu mochi? Mochi ya, tahu yang bulat, empuk-empuk gitu ya, lucu, katanya gitu saya katanya, ya kan. Ya, kalau nggak setuju nggak apa-apa gitu kan. Cuma katanya, saya bilang Tuhan, yang seperti ini Tuhan yang unik seperti ini nggak ada lagi Tuhan di bumi ini. Tapi saya percaya semua ada dalam kendalinya Tuhan. Step by step saya lalui, ada banyak hal yang saya lalui dan Tuhan bilang sama saya, tenang nak. Tuhan bawa yang darinya gak ada sama sekali, yang tadinya 0. Saya gak punya benih sama sekali. Sekarang udah ada, udah mulai ada. Ada tahap selanjutnya gak? Ada. Ada pergumulan selanjutnya lagi gak? Ada. Tapi saya percaya semua ada dalam kendalinya Tuhan. Saya selalu bilang gini, Roh Kudus berikan saya kekuatan untuk menjalani. Sehingga hidup saya penuh dengan pengharapan. Amin.
Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-12 dari Ibrani pasal yang ke-6. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Firman Tuhan bilang menjadi penurut-penurut oleh iman dan kesabaran. Yang ketiga saya ambil dari kitab Ibrani. Mari kita sama-sama punya iman dan kesabaran. Ini adalah dua yang tidak bisa dipisahkan. Sometimes kita berkata kita punya iman. Oh, saya percaya bisnis saya pasti bisa maju lagi. Saya percaya oleh bilu-bilu Yesus saya sembuh. Saya percaya waktu kita dengar firman Tuhan. Tapi sometimes kita gak sabar. Firman Tuhan bilang mari kita punya kesabaran. Gak cuma iman. Iman dan kesabaran mendapatkan bagian apa yang dijanjikan Tuhan dalam ayat 12. Contoh yang ada di dalam Alkitab yang ayat selanjutnya. Daripada ayat yang ke-13, contohnya yaitu tentang Abraham. Ayat yang ke-13 sampai ayat yang 15. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Contoh Alkitab yang sangat terkenal yang sering kita dengar yaitu tentang kisah Abraham. Ketika kenyataannya bahwa dunia dengan segala macam persoalan yang kita hadapi ini gak bisa menjanjikan kita alasan untuk adanya pengharapan. Seperti tadi yang saya cerita, waktu saya dengar vonis dokter kurang lebih 7-8 tahun yang lalu, kayaknya gak ada harapan deh Pak. Karena benihnya gak ada Pak, nol Pak, mau gimana lagi Pak. Dokter sampai bilang seperti itu. Tapi saya punya pengharapan hanya dalam Tuhan. Saya punya pengharapan bahwa Tuhan saya sanggup. Ya, bahwa karena walaupun kita rasanya gak mampu untuk lihat apa yang akan terjadi di depan. Rasanya aduh gimana ya. Rasanya saya gak sanggup lagi. Untuk menghadapi kenyataan yang ada. Waktu vonis dokter mungkin yang mengalami kesehatan. Wah Bapak Ibu kankernya udah stadium 4 akhir nih. Apa yang kita lakukan? Apakah kita hidup gak punya harapan lalu kita bilang ya udah deh saya mati aja deh sekarang. Atau mungkin yang belum menikah. Ya mungkin ada yang mengikuti di sini ibadah yang belum menikah. Aduh umur udah begini nih. Gimana ya kok kayaknya gak ada ya. Gak ada harapan ya. Gak ada jodoh-jodoh yang Tuhan kasih ya. Lalu kita mulai ambil sembarang orang yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan gak bilang cuma punya iman. Tapi juga kita harus punya kesabaran dalam menantikan janji Tuhan. Sabar artinya segala sesuatu ada waktunya. Tuhan yang berdaulat. Sometimes waktunya kita sama waktunya Tuhan itu gak sama. Waktunya kita dengan waktunya Tuhan gak sama. Tuhan tahu yang terbaik kapan waktunya. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa sabar? Pengalaman pribadi saya harus punya komunitas. Karena komunitas inilah yang menguatkan saya. Yang di gereja ini dikenal dengan nama Family Cell. Dalam Family Cell lah saya bisa sabar menanggung banyak hal. Teman-teman Family Cell termasuk leader di atas saya mendoakan saya. Pastor Juan mendoakan saya. Leader-leader di atas saya mendoakan saya. Dalam setiap pergumulan kehidupan. Saya punya orang-orang yang menopang. Supaya kita bisa tetap sabar dan kuat menghadapi kenyataan yang ada di dunia ini. Mari kita sama-sama tahu dan sadar bahwa melalui Family Cell lah kita bisa sama-sama saling dikuatkan. Dalam Family Cell saya didoakan. Dalam Family Cell saya punya Bapak rohani yang menundungi saya. Yang berdoa buat saya. Yang tanya apa kabar, bagaimana dengan pergumulan kamu. Tetap kuat ya dalam Tuhan. Hiduplah tetap dalam pengharapan. Karena hanya Yesus yang sanggup menolong. Sometimes kita udah gak bisa ngandelin manusia bukan? Mengandalkan manusia, mengandalkan kepintaran. Kita udah gak bisa lagi. Mau apa lagi? Di dalam bisnis seperti ini istilahnya sekarang inflasi semuanya naik. Kita gak bisa bilang apa-apa. Amerika menaikkan suku bunga. Masa kita bilang gini, wah kenapa ya suku bunga dinaikin? Kan kredit saya jadi mahal. Kita
nggak bisa berkata seperti itu. Itu di luar kendalinya kita. Tapi kita percaya bagian kita yang kita lakukan adalah terus bekerja yang terbaik. Terus punya iman, percaya kalau Tuhan sanggup menyertai, percaya kalau Tuhan sanggup memberkati, percaya kalau kasih Yesus itu sempurna dalam hidup kita, sehingga kita terus memiliki kesabaran untuk menantikan janji Tuhan. Amin. Itulah firman Tuhan. Sama seperti Abraham tadi dikatakan dalam ayat yang tadi kita baca. Tuhan berjanji apa? Memberkati berlimpah-limpah dan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar. Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Kita harus bisa sabar. Buat di sini Bapak Ibu, baik itu mengikuti secara online maupun onsite. Tadi udah diumumkan. Buat yang belum tergabung dalam family cell, yuk kita ada dalam family cell. Karena dengan family cell lah kita dikuatkan. Kita bisa hidup ada dalam pengharapan. Saya gak bisa bayangkan kalau saya gak punya leader di atas saya yang care dengan saya. Atau saya gak punya teman-teman family cell member yang terus menguatkan saya, yang berdoa buat saya. Saya gak akan sanggup. Saya gak akan sabar menanti setiap janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai terakhir, mari kita tetap punya pengharapan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap percaya bahwa Tuhan gak pernah ingkar janji. Kalau baca ayat yang 16 sampai ayat yang ke-18 berkata dalam Ibrani pasal yang ke-6. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi. Dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji adalah kepastian keputusannya. Allah telah mengikatkan dirinya dengan sumpah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah. Di mana Allah tidak mungkin berdusta. Sekali lagi diulang lagi. Tuhan kita Tuhan yang tidak berdusta. Tuhan kita Tuhan yang tidak adil. Ya, Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak adil. Dia Tuhan yang adil. Amin. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Sebagai ayat penutup Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kita percaya bahwa pengharapan kita cuma ada dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup dalam pengharapan? Simple. Mari kita percaya kasih Yesus dan keselamatan Yesus itu yang paling sempurna. Itu menjadi fondasi yang kuat dalam kita menjalani hidup ini. Yang kedua, percaya segala sesuatu ada dalam kendalinya Tuhan. Libatkanlah Roh Kudus. Libatkan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, kita punya iman dan kesabaran. Dengan demikian, apa yang menjadi visi daripada gereja ini? Kita menjadi jemaat yang kuat dalam segala aspek kehidupan kita. Kita menjadi jemaat yang kuat dan sanggup menghadapi apapun tantangan dalam kehidupan ini. Saya undang untuk kita bangkit berdiri sama-sama. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sama-sama kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan, aku berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah ini, baik itu secara on-site maupun secara online, dimanapun mereka berada. Aku percaya Tuhan, biar kasih Tuhan yang sempurna terus ada dalam hidup mereka. Aku percaya Tuhan, mereka akan hidup dalam pengharapan. Aku percaya Tuhan, apapun yang terjadi ke depannya, kami percaya kami punya Tuhan yang besar.
Kami percaya punya Tuhan yang memegang kendali dalam segala kehidupan kami. God is in control dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, biar Roh Kudus terus menuntun kehidupan kami hari demi hari. Sehingga kami memiliki iman dan kesabaran, menantikan janji Tuhan seperti Abraham, sampai janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus, kita semua yang mau hidup dalam pengharapan, sama-sama katakan amin. Terima kasih.